kenapa Dea sudah jelas-jelas memiliki kasus tersebut tapi tidak dihukum? Kan Dea itu kasusnya sudah jelas ya, tapi kenapa ya Dea itu nggak ditahan? Kenapa sih dia nggak ditahan gitu? Apa ada tersangka lain dengan kasus serupa yang punya kasus sudah jelas tapi tidak dijadikan tersangka juga? Padahal datanya udah ada, lalu pelanggarannya juga sudah ada. Kok bisa bebas? Kalau gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima, itu berarti ada alasan-alasan formil gugatan yang tidak terpenuhi. Sebenarnya ini adalah satu teori di PPPU, itu dilihat tindak pidana pencucian uang. Jadi penyidik juga nanti akan melihat apakah ini ada itikat buruk atau tidak gitu. Saya ini masih awam, pengen dong penjelasannya bagaimana perbedaan antara hukum pidana dan perdata. Boleh nggak tahu contohnya kayak apa? Karena masyarakat kita kan kebanyakan itu tidak mengerti. Sehingga kita orang awam tahu apa itu pidana dan apa itu perdata. Mohon penjelasan yang oleh praktisi-praktisi hukum mungkin dengan bahasa-bahasa yang gampang dimengerti oleh masyarakat. Ya, jadi begini, hukum pidana dengan perdata itu yang membedakan adalah pihak-pihak yang ada di dalamnya. Kalau hukum pidana itu yang menjadi pihak di dalamnya itu adalah negara dan badan hukum, subjek hukum. Bisa masyarakat, bisa badan hukum. Kalau perdata itu adalah bidang yang mengatasi sengketa antar subjek hukum. Jadi antar masyarakat. Contohnya adalah gini, pidana itu adalah negara menegakkan aturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Ketika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka negara akan menjadi pihak yang akan menuntut orang yang melakukan pelanggaran tadi. Nah, itu yang disebut dengan pidana. Jadi pihaknya itu adalah nanti negara dengan terdakwa. Terdakwa itu subjek hukum yang bisa jadi anggota masyarakat atau misalnya badan hukum yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan. Negara diwakili oleh siapa? Negara itu dalam perkara pidana itu diwakili oleh polisi sebagai penyidik, kemudian diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai orang yang akan menuntut orang tersebut untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya berdasarkan dari undang-undang yang dilanggar. Kalau perdata itu mengatasi masalah antar orang nih, antar anggota masyarakat. Jadi kalau misalnya ada masalah hukum, ada salah satu pihak yang merasa hak hukumnya dilanggar oleh pihak yang lain, nah dia bisa menyelesaikan permasalahan tersebut di forum penyelesaian perkara perdata. Jadi nanti yang berhadapan adalah antara badan hukum dengan badan hukum, orang dengan orang, atau misalnya perusahaan dengan perusahaan. Simpelnya seperti itu.